Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 9 pada topik transformasi di subtopik pencerminan atau refleksi bagian yang kedua. Di bagian pertama sebelumnya kita telah menyajikan berkenaan dengan konsep pencerminan atau refleksi. Kali ini di bagian yang kedua akan kita terapkan pada bidang koordinat kartesius ya. Kita akan menyajikan berkenaan dengan pencerminan terhadap sumbu X, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap pusat koordinat di 0,0, kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan yang terakhir di sesi ini nanti adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan kalian betul-betul bisa memahaminya dengan mudah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke. Pada pencerminan di bidang koordinat kartesius, di sesi yang pertama ini kita akan menyajikan untuk pencerminan terhadap sumbu X ya. Tentu kalian masih ingat di video sebelumnya bahwa konsep pencerminan suatu titik terhadap cermin itu kita tarik garis tegak lurus dari titik asal ya ke bidang cermin, di mana nanti jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan ya. Sekarang kita akan coba sajikan dalam bidang koordinat kartesius, dan sumbu X-nya ini nanti sebagai bidang cerminnya atau sebagai cerminnya ya. Garis Y itu garis di sumbu X ini sebagai cerminnya. Misalkan titik A itu 3,4 ya. Kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Jadi notasi ini dibaca titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi sekali lagi notasi ini kita bisa baca titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X ya. Sekarang kita plot titik A 3,4 ya. Masih ingat ya, 3 ke kanan kemudian ke atas 4. Ini adalah titik A. Sementara cerminnya adalah sumbu X. Ini sumbu X ini ya. Berarti nanti untuk mendapatkan bayangannya kita tarik ruas garis dari titik A ini yang tegak lurus terhadap sumbu X, di mana nanti ya ini garis yang tegak lurus, di mana jarak dari titik A ke cermin dan jarak dari cermin ke bayangan itu sama, sehingga kita peroleh A aksennya ada di sini. Kalau kita cek berarti titik ini koordinatnya ini 3 ke kanan, ke bawah min 4, 3, min 4. Jadi bayangan dari titik A 3,4 oleh sumbu X itu di A aksen ya. Jadi bayangan ini kita notasikan A aksen. Jadi titik asalnya A, bayangannya A aksen di 3, min 4. Bagaimana sekarang kalau titik B 7, min 6 kita cerminkan terhadap sumbu X? Nah, kita plot titik B 7,6. Berarti ke kanan 7, ke bawah minus 6. Kita tarik ruas garis yang tegak lurus dengan cermin ya, cerminnya di sumbu X ini. Kemudian jarak titik asal B ke cermin dan cermin ke bayangan jaraknya sama, dan ini kita peroleh bayangannya yaitu B aksen 7,6. Jadi titik B 7, min 6 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya di B aksen 7,6 ya. Kemudian kalau titik C min 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita plot, ini adalah titik C min 2 ke kiri, min 2 ke atas 5, min 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Kita tarik ruas garis yang tegak lurus. Nah, jarak titik asal ke cermin dan ke bayangan sama, berarti kita peroleh bayangan C aksen adalah min 2, min 5. Jadi bayangan dari titik C min 2,5 oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah di C aksen min 2, min 5. Sekarang bagaimana kalau titik D min 5,6
min 7. Nah, ini plot dari titik D min 5, min 7 dicerminkan terhadap sumbu X, kita peroleh ya bayangannya adalah min 5,7. Nah, sehingga kita sekarang bisa perumumkan ya. Misalkan kita punya titik sembarang adalah titik P, koordinatnya adalah X, Y, maka pencerminan terhadap sumbu X nanti bayangannya adalah, nah ini coba dilihat, A 3,4, 3, min 4, 7, min 6, 7,6, min 2,5 jadinya min 2, min 5, min 5, min 7, min 5,7. Jadi X-nya tetap ya, Y-nya berubah dari positif ke negatif, negatif ke positif ya. Sehingga kita peroleh P aksennya, X-nya tetap, Y-nya berubah dari plus menjadi min atau sebaliknya. Nah, sekarang tantangannya tanpa menggunakan grafik atau diagram kartesius, berapakah bayangan titik E6, min 8 oleh pencerminan terhadap sumbu X? Nah, tentu kita bisa gunakan pola ya. Pencerminan terhadap sumbu X itu absisnya atau X-nya tetap, ordinatnya lawannya ya. Sehingga hasilnya E aksen adalah ya 6,8 ya. Oke. Kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sekarang sumbu Y-nya yang berlaku sebagai cermin ya. Titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Plot titik A 3,4 ya. Berarti kita tarik ruas garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, jarak terhadap titik A ke cermin dan ke bayangannya sama, maka diperoleh A aksennya ini ke kiri min 3,4 ya. A aksen min 3,4. Jadi titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah A aksen min 3,4. Bagaimana kalau titik B-nya 7, min 6? Kita plot. Ini adalah titik 7, min 6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita tarik ruas garis tegak lurus. Jarak dari titik B ke cermin dan cermin ke bayangannya sama. Jadi B aksennya adalah min 7, min 6 ya. Sekarang kalau titik C min 2,5. Ini adalah titik C, plot titik C min 2,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti tarik garis lurus ke sana ya, tegak lurus sumbu Y. Jarak dari titik C ke cermin dan ke bayangan sama, maka C aksennya 2,5. Sekarang kalau titik D min 5, min 7. Nah, ini titik D-nya min 5, min 7, tarik ke sumbu Y ya, tegak lurus. Nah, jarak titik D ke cermin dan bayangan sama, maka diperoleh D aksennya adalah 5, min 7. Sekarang kalau kita perumumkan, titiknya adalah P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan polanya. 3,4 min 3,4. B, titik B 7, min 6 oleh pencerminan terhadap sumbu Y jadinya min 7, min 6. Titik C min 2,5 jadi 2,5, min 7, min 7 jadi 5, min 7. Ya, ternyata yang tetap adalah Y-nya ya. Ini 4, min 6, min 6, 5 dan seterusnya. Sedangkan yang berubah adalah X-nya. Sehingga pencerminan titik P, titik sembarang P, X, Y terhadap sumbu Y, berarti yang berubah adalah X-nya. Jadi P aksen adalah min X, Y. Oke, tantangannya kalau titik E itu min 2,9 tanpa kita gunakan gambar di koordinat kartesius, tentukan bayangan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, nilai Y-nya yang tetap atau ordinatnya tetap, sedangkan absisnya adalah lawannya ya. Sehingga E aksen adalah ya, lawan dari min 2 adalah 2,9. E aksen 2,9. Oke, very easy ya. Yang ketiga adalah pencerminan terhadap pusat koordinat atau titik O 0,0. Jadi cerminnya berupa titik ya. Nah, nanti sama, kalau cerminnya berupa titik berarti nanti ruas garisnya kita tarik menuju titik tersebut. Misalkan titik A 6,2 dicerminkan terhadap pusat koordinat. Jadi notasi ini bacanya titik A 6,2 dicerminkan terhadap pusat koordinat yaitu di 0,00. Maka kita plot titik A 6,2. Nah, karena cerminnya berupa titik, maka nanti ruas garis dari titik A ini kita tarik, ruas garis itu kita tarik dari titik A menuju ke titik ya. Kemudian nanti bayangannya adalah ya jaraknya sama ya. Nah, ini tarik ke pusat koordinat terus ya
maka bayangannya adalah, nah ini, jarak dari titik asal ke pusat koordinat atau ke titik cermin ini, dan bayangannya panjangnya sama, sehingga diperoleh A aksen min 6, min 2. Ya, min 6, min 2. Bagaimana kalau titik B 7, min 6 dicerminkan terhadap pusat koordinat? Nah, kita plot titik 7, min 6 ya, ini. Kemudian kita tarik ruas garis dari titik 7, min 6 ke titiknya, ke cerminnya, yaitu berupa titik. Kemudian bayangannya ya, jarak dari titik B ke cermin dan bayangan itu panjangnya sama, sehingga B aksennya adalah min 7,6 ya. Jadi min 7,6. Sedangkan kalau titik C min 2,5 kita plot ya, titik C min 2,5 dicerminkan terhadap pusat koordinat. Nah, ini min 2,5 berarti ditarik ruas garis yang menuju cermin, yaitu di titik O. Kita teruskan. Nah, nanti jarak dari C ke cermin dan bayangan panjangnya sama atau jaraknya sama, maka diperoleh C aksen 2, min 5. Oke, sekarang titik D min 5,7 dicerminkan terhadap pusat koordinat. Nah, ini plot dari titik D sudah kita dapatkan di sini. Kemudian kita tarik ruas garis menuju ke cermin dan bayangannya nanti jaraknya sama dengan D ke cermin ya. Nah, jaraknya sama, diperoleh titik D 5,7. Sehingga kalau kita perumumkan, kalau ada titik sembarang P, X, Y dicerminkan terhadap pusat koordinat di 0,0, maka bayangannya, nah sekarang perhatikan, titik A 6,2 jadinya bayangannya min 6, min 2. Titik B 7, min 6, min 7,6. Min 2,5, 2, min 5. Min 5, min 7, 5,7. Nah, gimana polanya? Ya, ternyata X-nya jadi lawannya ya, Y-nya juga jadi lawannya. Jadi X berubah menjadi min X, Y berubah menjadi min Y. Jadi bayangan titik P, X, Y terhadap pusat koordinat adalah P aksen min X, min Y. Jadi ordinatnya diminkan, absis diminkan, ordinatnya juga diminkan. Bagaimana kalau kita punya titik E min 4,6 dicerminkan terhadap pusat koordinat tanpa kita menggambar di koordinat kartesius, maka kita bisa dapatkan bayangannya gimana? Ya, absisnya di lawannya, ordinatnya juga lawannya. Berarti lawan dari min 4, 4, lawan dari 6, min 6. 4, min 6 ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tentu kita harus bisa menggambarkan garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu contohnya misalkan kalau X-nya 1, Y-nya 1, berarti titiknya nanti garis itu lewat titik 1,1. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0,0 sama 1,1. Nah, mesti garis itu lewat 0,0 dan 1,1. Ini kalau kita plot, ya, ini adalah garis Y sama dengan X yang nanti akan bertindak sebagai cerminnya. Sama ya pada konsep cermin, berarti nanti dari titik asal kita tarik tegak lurus terhadap cermin. Ya, oke, sekarang kalau titik A 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita plot titik A 3,4, berarti nanti ditarik garis tegak lurus. Ya, jarak titik asal ke cermin dan ke bayangan nanti jaraknya sama. Nah, ini, ya, ini sama, berarti kita peroleh A aksen 4,3. Dari A 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya aksen 4,3. Bagaimana kalau titik B 7, min 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Nah, kita plot titik B 7, minus 6. Kita tarik garis tegak lurus terhadap cermin. Jarak dari titik asal B ke cermin dan ke bayangan nanti jaraknya sama, panjangnya sama, diperoleh B aksen di sini ya min 6,7. Sehingga titik B 7, min 6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, B aksennya min 6,7. Sekarang bagaimana kalau titik C min 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Nah, ini adalah plot dari titik C min 2,5. Ya, kita tarik ruas garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan X. Jarak titik ke cermin dan bayangan sama, beroleh C aksennya 5, min 2. Jadi titik C aksen 5, min 2 dari titik asalnya C min 2,5.
Sekarang kalau titik D min 5, min 7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita plot titik D min 5, min 7 ya. Ini titik D min 5, min 7. Tarik ruas garis yang tegak lurus terhadap cermin. Jarak D ke cermin dan bayangan sama. Di aksen diperoleh min 7, min 5 ya. Sekarang bisa kita tarik secara umum. Kalau kita punya titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita lihat polanya. Titik A 3,4 jadinya 4,3. Titik B 7, min 6 bayangannya min 6,7. Titik C min 2,5 bayangannya 5, min 2. Titik D min 5, min 7 bayangannya min 7, min 5. Bisa ditemukan pola bayangannya? Ya, di sini nanti X berubah menjadi Y. 4 ini Y berubah ke X ya. Berarti kalau ada titik tembarang P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya P aksen Y, X. Ya, tantangan kita, challenge kita adalah bagaimana hasil dari pencerminan titik E 8, min 1 terhadap garis Y sama dengan X tanpa kita menggunakan koordinat kartesius, tanpa menggambar. Nah, maka ini dengan mudah kita bisa lihat dari notasi ini. Y sama dengan X berarti Y berubah menjadi X berubah menjadi Y. Sehingga E aksennya 8 menjadi Y, min 1 menjadi X. Berarti min 1,8. Oke, very easy ya. Oke, terakhir yang kita sajikan pada kesempatan kali ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Sekali lagi, kita harus bisa menggambarkan plotting dari garis Y sama dengan min X yang nanti akan bertindak sebagai cermin. Jadi misalkan kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Berarti nanti lewat pusat koordinat. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya min 1. Berarti 1, Y-nya min 1. Di sini nanti ya, ini sama ini ya. Kita perpanjang, maka kita peroleh garisnya ini. Ya, ini adalah garis Y sama dengan min X yang nanti akan bertindak sebagai cermin. Ya, kita mulai dari titik A 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Oke, kita tarik ruas garis dari titik A ini ke cermin tegak lurus. Jarak A ke cermin dan bayangan sama sehingga diperoleh A aksennya ya min 4, min 3. Oke, very easy ya. Ya, sekarang titik B 7, min 6. Ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita plot titik B nya 7, min 6 ini ya. Ini titik B 7, min 6. Ya, kita tarik ruas garis tegak lurus. B ke cermin dan bayangan sama, peroleh B aksen 6, min 7. Bagaimana dengan titik C min 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X? Ini adalah plot dari titik C min 2,5. Tarik ruas garis tegak lurus, C ke cermin dan bayangan sama panjangnya, diperoleh C aksen min 5,2 ya. Oke, sekarang kalau titik D min 5, min 7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini adalah plot dari titik min 5, min 7 dari titik D. Kita tarik ruas garis tegak lurus dengan garis Y sama dengan min X. Jarak D ke cermin dan bayangan sama panjangnya, diperoleh titik D adalah ya min 7,5 ya. Diperoleh di aksennya adalah 7,5. Sekarang kita tarik perumuman dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau kita punya titik sembarang P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Sekarang perhatikan polanya. A 3,4 menjadi min 4, min 3, 7, min 6, 6, min 7, min 2,5 jadinya min 5,2, min 5, min 7 jadinya 7,5. Bisa melihat polanya? Iya. Ya, ini X ini berubah menjadi Y, min Y, diminkan ya. Sementara Y berubah menjadi min X, gitu ya. Nah, ini X ke min Y, sementara Y ke min X. Nah, berarti ditukar, diminkan. Sehingga bayangan dari titik PX, Y terhadap garis Y sama dengan min X adalah, nah ini bisa dilihat dari ini, bentuk ini ya. Berarti Y berubah menjadi min X dan sebaliknya. Berarti PX, Y jadinya min Y, min X. Oke, bisa dipahami challenge kita.
Kalau ada titik E min 9,6 diterminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bagaimanakah titik bayangannya? Ya, jadi bayangannya adalah ya ditukar diminkan ya. Berarti min 9,6 jadinya min 6,9. Oke, very easy. Mudah-mudahan pada pencerminan di bidang koordinat kartesius yang telah kita pelajari ini bisa kalian tangkap dengan baik dan mudah kalian mempelajarinya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada pencerminan atau refleksi nanti bagian yang ketiga, dan mungkin selanjutnya dinantikan berkenaan dengan translasi, dilatasi, ataupun rotasi. Tetap stay tune di Wahyudi AS channel di bab transformasi ini karena akan disajikan runtut mulai awal sampai akhir. Terima kasih, senang membersamai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.